Beberapa pekan terakhir, situasi di Timur Tengah, terutama di Israel, Gaza, dan Iran, telah mengalami perkembangan yang sangat kompleks dan menegangkan. Berdasarkan laporan intelijen terbaru dari Amerika Serikat, Israel tampaknya sedang mempersiapkan kemungkinan serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran. Ini terjadi bersamaan dengan semakin memburuknya pembicaraan nuklir antara AS dan Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, secara terbuka menunjukkan skeptisisme dan ketidakpercayaan terhadap niat baik Amerika dalam negosiasi tersebut. Dalam pidatonya yang memperingati kematian Presiden Iran, Ibrahim Raisi, yang meninggal dalam kecelakaan helikopter tahun lalu, Khamenei dengan tegas menolak optimisme bahwa perundingan nuklir akan menghasilkan sesuatu yang berarti. Sikap ini lebih dari sekedar retorika politik. Ini mencerminkan krisis kepercayaan yang dalam antara Teheran dan Washington. Khamenei dan Badan Intelijen Revolusioner Iran telah berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak memandang perundingan ini dengan serius, bahkan sebelum isu utama mengenai penanaman uranium di Iran dibahas. Dari segi teknis, Iran telah mencapai tahap kritis dalam pengayaan uranium dengan cadangan bahan yang cukup untuk memproduksi setidaknya 1 bom nuklir. Namun, kemampuan teknis dan penelitian mereka masih terbentur oleh krisis energi, infrastruktur yang lemah, dan isolasi internasional yang terus berlanjut. Ini menciptakan gambaran ambivalen, di mana meskipun Iran hampir mencapai ambang kemampuan nuklir, terdapat banyak kendala yang menghambat pengembangan penuh senjata nuklir mereka. Dalam konteks ini, keberhasilan Iran dalam membangun kembali hubungan penelitian dengan Amerika Serikat atau negara-negara Barat akan memiliki dampak besar tidak hanya bagi stabilitas regional, tetapi juga bagi keamanan Israel secara langsung. Israel, yang telah lama memandang program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial, sedang memperkuat operasi militer dan intelijennya di berbagai front, khususnya di Gaza dan Lebanon. Operasi militer Israel di Gaza, yang dikenal dengan nama Gideon's Chariot, bukan sekedar kampanye militer konvensional, tetapi merupakan strategi untuk menghancurkan infrastruktur teror Hamas secara menyeluruh. Dalam 24 jam terakhir, lebih dari 100 target terkait Hamas telah diserang oleh pasukan IDF atau Israel Defense Forces dan unit khusus SHIB, termasuk pemusnahan komandan penting di wilayah tengah Gaza. Brigade Givati dan Brigade 401 yang memimpin operasi darat dilaporkan telah berhasil menembus berbagai terowongan serta menghancurkan stok senjata dan fasilitas militer bawah tanah milik Hamas. Namun, operasi ini tidak hanya menyebabkan kerugian signifikan bagi kekuatan Hamas, tetapi juga menciptakan kesulitan besar bagi penduduk sipil di Gaza. Upaya evakuasi dan pembentukan zona kemanusiaan di wilayah tersebut sedang berlangsung, tetapi masih menghadapi banyak kendala, terutama karena kontrol ketat Hamas terhadap distribusi bantuan dan makanan yang masuk ke Gaza. Sumber di lapangan mengungkapkan bahwa meskipun ada pasokan makanan yang cukup besar di gudang-gudang, Hamas mengontrol distribusi dan memanfaatkan persediaan tersebut untuk kepentingan kelompoknya sendiri, yang berakibat pada penderitaan warga sipil. Dari sisi diplomasi, meskipun ada upaya dari Amerika Serikat melalui mediator seperti Steve Witkoff, negosiasi antara Israel dan Hamas tetap terjebak dalam kebuntuan. Hamas terus mempertahankan tuntutan maksimalis yang sulit dipenuhi oleh Israel, sehingga proses dialog tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Perdana Menteri Israel, Netanyahu, menyatakan ketidakpuasan terhadap peran Qatar yang dianggap tidak efektif dalam mediasi. Sementara itu, Israel terus meningkatkan tekanan militernya di lapangan. Selain itu, ketegangan juga meluas ke wilayah Lebanon, di mana upaya kelompok militan seperti Hizbollah untuk memperkuat infrastrukturnya di Lebanon Tengah mendapat respons tegas dari Israel. Serangan terhadap seorang anggota Hizbollah menegaskan bahwa Israel tidak akan mentoleransi ancaman teror yang muncul di perbatasannya. Di Suriah, situasi tetap rapuh dengan laporan-laporan mengenai kekejaman terhadap minoritas seperti Alawit, Kristen, dan Druze, menunjukkan bahwa konflik internal masih jauh dari penyelesaian. Sementara itu, hubungan antara Amerika Serikat dan Turki di kawasan ini juga mengalami dinamika yang rumit, terutama terkait operasi militer dan stabilitas di Suriah. Kembali ke fokus utama, potensi serangan Israel terhadap Iran memunculkan pertanyaan besar tentang kemungkinan eskalasi konflik yang dapat meluas ke seluruh wilayah. Laporan terbaru menyebutkan bahwa meskipun ada tekanan dari pemerintahan Trump untuk mendorong diplomasi, rencana serangan tetap ada dan hanya ditunda. Presiden Trump sendiri sempat menyatakan harapan agar Iran memilih jalur dialog dan perkembangan damai, mengakui kompleksitas serta keunggulan intelektual bangsa Iran. Namun,
Dengan sikap keras dari Ayatollah Khomeini dan kegagalan pembicaraan nuklir, resiko konfrontasi militer semakin nyata. Israel kini menghadapi dilema besar, menunggu hasil diplomasi yang tidak pasti atau mengambil tindakan preventif yang bisa memicu perang terbuka. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa Timur Tengah saat ini berada pada titik kritis yang dipenuhi ketidakpastian. Konflik bersenjata di Gaza, ketegangan dengan Iran, serta dinamika diplomatik yang rumit di kawasan ini semuanya saling terkait dan membentuk gambaran geopolitik yang sangat rentan terhadap eskalasi. Di tengah situasi ini, peran komunitas internasional termasuk Amerika Serikat dan negara-negara tetangga akan sangat berpengaruh terhadap arah masa depan kawasan. Bagi publik dan pengamat global, penting untuk menyadari bahwa di balik laporan-laporan tentang militer dan diplomasi, terdapat jutaan warga sipil yang langsung terpengaruh oleh kekerasan dan ketidakstabilan ini. Upaya kemanusiaan dan solusi damai harus menjadi prioritas utama, agar tragedi berkepanjangan yang terus-menerus terjadi di wilayah ini dapat segera diakhiri. Pemerintah AS telah menyampaikan kepada beberapa media besar seperti CNN dan Reuters bahwa Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap Iran. Narasi ini menarik untuk dibahas dari berbagai sudut pandang, dan dalam beberapa menit ke depan kita akan menjelajahinya lebih dalam. Pertama-tama mari kita lihat isi dari negosiasi ini yang menunjukkan bahwa Israel sedang bergerak menuju aksi militer. Informasi yang diterima dari pihak militer dan pemerintah Israel menunjukkan bahwa serangan terhadap wilayah Iran mungkin akan segera dilaksanakan, bahkan dalam hitungan hari. Ini merupakan bagian dari persiapan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Dan selama 4 minggu terakhir, negosiasi langsung antara AS dan Iran tidak menunjukkan hasil yang konkret. Dalam proses ini, Israel meragukan bahwa kesepakatan yang mungkin tercapai akan cukup untuk menghentikan Iran dari mengembangkan senjata nuklir. Situasi ini kini mengarah pada ancaman serangan Israel terhadap Iran. Pemerintah Israel sengaja merilis informasi ini, dan dalam waktu singkat, Iran menanggapi dengan menyebutnya sebagai bentuk teror psikologis atau perang psikologis terhadap rakyat mereka. Namun, di balik itu, Iran juga mengakui tidak memiliki rencana cadangan. Mereka menganggap negosiasi yang berlangsung sebagai kegagalan dan kembali pada strategi lama, yaitu melancarkan perang proksi untuk menekan dan menyerang Israel. Israel kini berada dalam dilema penting. Apakah akan melancarkan serangan atau melanjutkan negosiasi? Meskipun negosiasi tersebut tampaknya hanya akan memperpanjang upaya Iran menuju kemampuan nuklir. Situasi ini kini memicu ketakutan dan ketegangan di seluruh kawasan Timur Tengah. Kita kini berada di titik krusial yang dinamis, memunculkan beragam pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Apakah ini sekadar strategi negosiasi dari Amerika dan Israel untuk menakut-nakuti Iran agar kembali ke meja perundingan dan menerima syarat-syarat yang sebelumnya ditolak? Atau apakah Israel benar-benar memberikan tekanan nyata kepada Iran dengan ancaman tersebut? Beberapa minggu terakhir memang menarik dalam hubungan antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat. AS memulai negosiasi dengan tuntutan yang tegas. Iran harus menghentikan semua aktivitas pengayaan uranium, termasuk fasilitas, teknologi, dan perangkat keras yang terkait. Mereka juga meminta agar seluruh uranium yang sudah diperkaya dikeluarkan dari Iran. Selain itu, AS ingin Iran menghentikan dukungannya terhadap organisasi yang dianggap teroris. Sebagai imbalannya, Iran akan mendapatkan kelonggaran. Namun, Iran tetap menolak tawaran tersebut. Dalam berbagai kesempatan, mereka menyatakan bahwa belum siap untuk menandatangani kesepakatan dalam negosiasi ini. Sikap ini membuat AS kehilangan posisi tawar dan menghadapi kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Sementara itu, Iran semakin menunjukkan ketidakfleksibelannya. Mereka menekankan bahwa tidak akan kembali ke meja perundingan tanpa mempertahankan hak untuk memiliki uranium yang sudah diperkaya sepenuhnya. Bagi Israel, ini adalah hal yang sangat tidak bisa diterima. Ini menjadi titik kritis di mana Israel, terutama melalui Perdana Menteri Netanyahu dan Menteri Pertahanan Benny Gantz, menegaskan bahwa mereka tidak akan setuju dengan perjanjian yang memungkinkan Iran mempertahankan kemampuan nuklirnya. Artinya Iran harus menghapus sentrifuge-nya, membuang uranium yang sudah diperkaya, dan mengubah kebijakan yang berkaitan dengan ancaman terhadap Israel, serta dukungan terhadap kelompok teroris.
melalui perang proksi di wilayah tersebut. Israel juga menunjukkan bahwa di tengah taktik negosiasi Iran yang tampak hanya sebatas wacana, mereka memiliki opsi militer yang siap dilaksanakan, baik dengan maupun tanpa dukungan dari AS. Beberapa bulan lalu, AS telah menempatkan banyak senjata dan personil di kawasan ini sebagai ancaman nyata jika negosiasi gagal, menunjukkan bahwa tindakan militer bisa menjadi langkah selanjutnya. Namun belakangan ini AS tampak lebih condong pada pendekatan diplomasi daripada aksi militer. Sementara itu, Israel terus menegaskan haknya untuk melakukan tindakan militer kapanpun dianggap perlu. Serangan yang mungkin dilakukan bisa bervariasi, mulai dari operasi kecil hingga serangan besar yang menargetkan ratusan fasilitas di Iran. Penting untuk dicatat bahwa Israel tidak baru kali ini merencanakan skenario semacam ini. Latihan militer bersama Amerika Serikat telah berlangsung cukup lama untuk memastikan kemampuan serangan presisi terhadap wilayah Iran, khususnya yang berkaitan dengan aset-aset vital program nuklir mereka. Hal ini sangat krusial karena selama 18 bulan terakhir, pasukan Israel dan intelijennya telah secara sistematis melemahkan kapasitas pertahanan Iran. Serangkaian serangan telah mengganggu sistem pertahanan udara Iran, yang seharusnya menjadi pertahanan utama terhadap ancaman dari Israel, sekaligus mendukung kelompok proksi seperti Hizbollah dan Hamas. Melalui operasi-operasi ini, kemampuan Iran untuk melindungi wilayahnya dari Israel telah berkurang secara signifikan. Saat ini Israel memiliki kesempatan yang lebih besar, didukung oleh kehadiran AS di kawasan ini, untuk melancarkan serangan sebelum Iran mampu memperkuat kembali sistem pertahanannya. Ada dua kemungkinan utama yang bisa terjadi. Pertama, Israel mungkin akan melakukan serangan mendadak ke Iran dalam waktu dekat. Jika skenario tersebut terjadi, kita mungkin akan bangun di pagi hari dengan kabar bahwa ratusan fasilitas di seluruh Iran telah diserang. Ini jelas akan berdampak besar pada prestisé dan kekuatan Iran di kawasan, tetapi juga dapat memicu konflik yang lebih luas. Iran hampir pasti akan merespons dengan meluncurkan rudal balistik, menggunakan drone, serta menyerang kapal dan target di perairan Arab dan Laut Merah. Hal ini diperkirakan akan meningkatkan harga minyak global dan mengangkat biaya logistik di seluruh dunia selama beberapa bulan ke depan. Pemerintah AS dan negara-negara lain di kawasan ini berusaha keras untuk mencegah eskalasi dengan membangun sistem perjanjian baru yang melibatkan Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Tujuannya adalah untuk mendorong Iran agar bersedia kembali ke meja negosiasi dengan pendekatan yang lebih konstruktif. Namun, ada juga kemungkinan lain yang disebut sebagai bluff, yang bisa jadi merupakan taktik negosiasi yang serius. Israel dan AS terus meningkatkan tekanan, baik melalui ancaman militer maupun pendekatan diplomatik, berharap Iran akhirnya mau menerima kesepakatan yang benar-benar membatasi kemampuan nuklir dan militernya. Namun, jika Iran tetap menolak untuk memberikan konsesi, Israel kemungkinan besar akan mengambil tindakan militer. Israel telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk momen ini, dengan mengeluarkan dana besar, mendapatkan peralatan canggih, dan melatih pilot serta personel yang siap menjalankan misi berisiko tinggi.